Bagian yang ketiga adalah al-qalb. Wal qalbu 'indal ba bi gunnah. Dan qalb yakni mengubah nun menjadi mim terjadi pada saat bertemu dengan ba. Cara bacanya mesti pakai gunnah. Kita telah mempelajari adanya ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu apa? Bertemu dengan apa? Mim bertemu dengan ba. Qalb nun bertemu dengan ba. Nunnya berubah jadi apa? Jadi mim. Jadi pada akhirnya qalb itu apa yang bertemu dengan ba? Mim yang bertemu dengan ba. Maka sebetulnya qalb itu bagian dari ikhfa syafawi. Kenapa? Karena yang bertemu dengan ba-nya pada akhirnya adalah mim. Kok bisa? Kan nunnya sudah berubah menjadi mim. Cara bacanya sama, riwayatnya sama, persis dengan apa yang telah dijelaskan di bagian ikhfa syafawi. Qalb artinya mengubah atau membalik. Makanya qalbu disebut qalbu, karena qalbu mudah berubah-ubah. Kadang sedih, kadang bahagia, kadang kesal, kadang galau, kadang hampa. Begitulah qalb, mudah sekali berubah-ubah, ya. Makanya disebutnya qalbu, al-qalb. Maksudnya apa? Mengubah nun sukun atau tanwin menjadi mim disertai gunnah dan ikhfa. Jadi ikhfa sebetulnya. Qalb itu ikhfa sebetulnya. Contoh, min ba'di. Maka ini seperti mengucapkan mim bertemu ba'd. Maka bagaimana cara mengucapkannya? Mim ba'd. Dan sebagaimana yang telah kita terangkan dalam bab ikhfa syafawi, kebanyakan ulama membacanya dengan merapatkan bibir secara lunak. Sebagian ulama yang lain membaca dengan memberikan furjah, tarkul furjah. Adapun kebanyakan ulama bilintibaqis syafatain dunal kaz wala mujafah, tanpa ada sedikit celah pun, merapatkan secara lunak mim ba'd. Silakan. Lanjutkan amburik. Berikutnya di belakang. Berikutnya konsome sami. Sip, bukan same ya, sami. Berikutnya bukan bima, bima. Jazaan bima. Dilatih ketipisan suaranya, agak kurang tipis sedikit lagi. Berikutnya bukan sin, shin ya Ustaz. Sya. Nanti maknanya beda. Syai sesuatu. Kalau sai nanti bisa jadi si, keburukan. Syai'im basir. Agak kurang kuat sedikit shotnya. Diulangi sekali lagi. Dilatih shotnya ya Ustaz ya. Basi ya. Basi. Awas jangan dimakan, nasinya sudah basi. Mentang-mentang baru belajar huruf shad. Mau beli apa? Beli baso. Tanda bacanya apa untuk iqlab atau qalb? Untuk qalb tanda bacanya dengan meletakkan huruf mim di atas nun. Bagaimana? Seperti yang tampak pada gambar. Jadi untuk standar Madinah, ketika kita melihat ada huruf kecil di atas huruf, ada huruf kecil di atas huruf, artinya apa? Artinya begini, tulisannya yang di bawah, rosemnya yang di bawah, cara bacanya yang di atas. Ini tanda baca seperti itu. Berlaku untuk seluruh huruf apapun. Makanya kalau kita baca mushafnya Ibnu Katsir misalnya, di sana ihdinas sirat, di atas shadnya ada sin kecil karena baca pakai sin. Atau dalam mushaf kita, mushaf Hafs, ada bastoh, ya besut,
di atasnya ada sin kecil. Padahal rosemnya sod. Rosemnya sod. Bastoh, ya besuto. Tapi cara bacanya sin, makannya ada sin kecil di atasnya. Untuk al-musaytirun, sinnya di bawah, versi Madinah. Kenapa sinnya di bawah? Menunjukkan bahwa boleh dibaca sin tapi lebih utama sod. Begitu. Untuk bimusaytir tidak ada huruf sinnya, mushaf Madinah. Tidak ada huruf sinnya. Karena dalam riwayat Imam Hafs jalur Syatibiyah memang tidak bisa dibaca sin bimusaytir. Jadi urutannya basto yabsut dibaca sin, al-musaytirun dibaca kedua-duanya, bimusaytir hanya sod saja. Sin, dua-duanya sod. Kalau yang di atasnya tadi sin itu tidak ada pilihan buat. Tidak ada pilihan buat baca sod. Kalau yang di atasnya sin, maka tidak ada pilihan buat baca sod. Sebagaimana kalau di atasnya mim tidak ada pilihan buat baca nun. Antum nggak boleh milih ini bacanya anburik, tidak boleh. Berdosa nggak kalau dikerjakan seperti itu? Nggak berdosa, karena nggak ada kaitan dengan lafaz, nggak ada kaitan dengan makna. Tapi kalau pengajar Al-Quran masih bacanya anburik, ya lebih baik belajar dulu. Masa ada pengajar Al-Quran bacanya anburik? Jadi seperti itu, difahami? Kalau dalam mushaf Depag, di atas nunnya semuanya pakai sukun, tapi mimnya dipindahkan di atas ba. Begitu cara penulisan Depag. Logikanya seperti apa? Wallahu a'lam. Karena Depag sepertinya tidak mengeluarkan cara membaca tanda baca mushaf Depag. Sepertinya tidak mengeluarkan itu, ya. Untuk tanwinnya ditulis agak unik juga. Bagaimana cara penulisannya? Harokatnya jadi harokat biasa semua. Harokat biasa semua. Tapi ditambah mim kecil. Bagaimana? Seperti yang tampak pada gambar. Nah, dhammah ditambah mim. Jadi bacanya kayak gimana? Fathah ditambah mim. Cara baca bagaimana? Kasroh ditambah mim. Cara bacanya seperti itu. Logikanya demikian. Sami'un, seakan-akan setelah ain ada mim sebelum mengucapkan ba. Sami'un basir. Kalau mushaf Depag, kasrotain, fathatain, domatainnya rata semuanya, sama di atas ba-nya yang ada mimnya. Difahami? Tanda bacanya seperti itu, ya. Makanya yang ada punya link ke Depag bisa diusulkan ini, ya, seperti itu. Karena memang sangat membantu pengajar dan pelajar pemula, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang tanyakan sampai di sini? Persoalan qalab dicek video masih nyala nggak? Afan, tolong dicek video masih nyala nggak? Masih nyala? Saya khawatir memorinya habis. Iya, idgham nakis ada yang tanyakan gimana? Saya selama ini kadang yang saya pahami gini Ustaz, jika mau uang itu mau itu tuh sempurna ya mau nggak bisa untuk uang gitu Ustaz. Jadi mau itu gimana? Misal apa gini mau uji dan mau uji atau mau tiga mau baru. Baik, untuk idgham bi gunnah pada nun dan waw yang nakis, bagaimana kemudian cara pelafalan yang tepat? Maka seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kami juga pernah mendapatkan satu statement dari Asy-Syaikh, supaya jelas sumbernya dari siapa, an Syekh Muhammad Yahya Jum'an Al-Yamani, ketika kami daurah Tufatul Atfal di Jakarta bulan September tahun 2015 kalau tidak khilaf. Beliau mengatakan bahwa untuk idgham bi gunnah seluruhnya suara mesti sempurna dari hidung, baik bertemu mim, nun, waw atau ya. Beliau mengatakan gunnah akmal itu seluruhnya dari hidung sempurna,
gunnah kamilah itu masih tersisa suara mulutnya. Namun demikian, kalau kita membacanya seperti itu, saya sepakat dengan penjelasan kebanyakan guru-guru kami yang lain tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau, hafizahullah ta'ala. Saya lebih memilih pendapat yang dikemukakan oleh Syekh Aiman Suwaid dan juga guru-guru kami yang lain dalam persoalan suara hidung, suara mulutnya. Bagaimana? Bahwa idgham yang terjadi pada ya atau waw sudah masuk ke suara mulut. Kenapa sudah masuk ke suara mulut? Karena sudah terjadi idgham. Kalau suaranya masih di hidung semua, berarti belum idgham, baru ikhfa. Famai, idghamnya di mana? Kalau suaranya di hidung semua, idgham itu apa? Memasukkan makhraj ke makhraj huruf kedua. Ketika kita sudah memasukkan makhraj nun ke makhraj ya, otomatis suara ya-nya itu muncul, itu otomatis. Famai, otomatis. Tapi yang tersisa itu gunnahnya. Maka suara sudah di ya, tapi gunnahnya masih tersisa. Famai. Maka kami memilih untuk mengamalkan pendapat yang ini. Gimana kalau ada orang yang mengamalkan pendapat bahwa idgham bi gunnah itu ketika bertemu dengan ya dan waw seluruhnya di hidung, selama memiliki sandaran yang jelas, para perawinya thiqah, maka silahkan diamalkan. Iqra'u kama ulimtum. Ya, saya tidak bisa bilang boleh. Kalau talaki sama saya ya nggak boleh. Ya, kalau talaki sama saya itu lahan. Sebagaimana kalau misalnya ibu-ibu baca ikhfa syafawi atau iqlabnya itu direnggangkan, ya saya bilang itu lahan. Begitu. Intinya iqra'u kama ulimtum, amalkan apa yang diajarkan dari guru kita. Kita ngambil riwayatnya seperti apa, itulah yang diamalkan. Begitu. Itu dalam sisi amalan yang paling tepat adalah mengamalkan apa yang diajarkan guru kita dari periwayatannya. Begitu. Saya tidak bisa mengatakan boleh. Ntar kalau boleh, antum pas lagi talaki protes. Kan boleh katanya saat. Ya nggak boleh kalau sedang talaki. Tapi kalau amalan pribadi masing-masing, silakan. Yang penting ada sandarannya, para perawinya thiqah, maka disebut sanadnya sahih, silakan diamalkan. Begitu. Tanpa mencela pendapat yang berbeda. Wallahu a'lam. Sama seperti persoalan huruf-huruf isti'la mesti mencucu atau tidak. Dari sisi amalan, kalau memang kita mendapatkan riwayatnya demikian, silakan. Yang penting sanadnya sahih, perawinya thiqah. Tapi kalau baca sama saya, ya nggak bisa begitu. Karena riwayat yang saya dapatkan justru seluruhnya itu tidak boleh ismam, tidak boleh mencucu. Ada salah satu guru saya yang memperbolehkan muttu qalilan, bergerak sedikit, tapi bukan ismam juga. Begitu. Seperti itu untuk masalah pengamalan. Ya, difahami insyaallah. Alhamdulillah. ساعدني يا رحمن.